soimat, hadirin, hadirat, seluruh keluarga besar Aerowisata Garuda Indonesia Group yang sama-sama kita muliakan Direktur Utama PT Aerowisata Garuda Indonesia Group, Bapak Alek apa yang saya salah, takut salah menyebutkan, saya lihat contekannya dulu ya. Bapak Alek Malek Laran sebagai Dirut Aerowisata, kemudian ada Bapak Mik dan para direksi, para manajer di PT Aerowisata, para karyawan, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada puasa yang keberapa sekarang kita ini? Boleh jadi ada yang ketiga. Ada yang boleh jadi ada yang 4 ya. Nah, itu kalau yang di Goa. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini diminta tentang Ramadan dan perubahan. Kalau tadi telah disinggung oleh Pak Dirut, Pak Alek, ternyata ada etos kerja yang perlu dikembangkan, kita bisa belajar dengan adanya Ramadan. Orang nyebutnya Ramadan ya, bulan puasa. Ramadan ini ada catatan yang menarik. Ternyata tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga non-muslim juga kebagian berkah dengan adanya bulan Ramadan. Buktinya apa? Kalau kalian mau buka puasa, yang jualan kan gak harus orang muslim saja, tapi yang jualan ada orang Cina, ada orang non-muslim, banyak yang jualan. Mau lebaran gimana Pak? Yang jualan berkah juga. Kue-kue semuanya juga sama. Jadi datangnya bulan puasa, yang gembira sebetulnya adalah bukan hanya umat Islam, tapi semuanya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, yang makan, mau makan takjilan juga sama, buka bersama, bukan hanya umat Islam saja, sama-sama menikmati kebersamaan. Indahnya Islam diantaranya adalah melatih kejujuran. Ramadan pelajarannya adalah jujur. Tadi telah ditegaskan oleh Pak Alek bahwa ada etos kerja. Di Ramadan kita dipelajari, kita diajarkan dalam Islam biar supaya jujur. Kalau ada makanan, jangankan yang haram, yang halal aja boleh nggak dimakan di bulan Ramadan? Siang-siang boleh nggak Pak? Bu, boleh nggak? Di dalam Islam tidak boleh. Yang haram saja, yang halal aja nggak boleh, apalagi yang halal. Walaupun tidak ada security, bekerja tetap harus menjaga amanah, sopan santun, kejujuran. Karena puasa berbeda dengan ibadah lain. Puasa di umat Islam, dalam umat yang lain pun banyak yang puasa. Banyak puasa-puasa yang menyebabkan manusia sehat. Bahkan kalau ada kita punya saudara yang mau operasi, dianjurkan oleh dokter suruh apa dulu Pak? Suruh puasa, tes gula darah, tes asam urat, kolesterol atau general check up, harus apa dulu tuh? Harus puasa, operasi puasa, semuanya puasa. Karena dengan berpuasa sehat. Coba binatang aja itu ada yang berpuasa. Ular berpuasa. Coba kita renungkan. Puasa ular ini ketika mau ganti casing. Casing yang baru dengan wujud yang baru, dia jadi puasa. Puasa gak marah itu ular. Ketika ular makan satu, walaupun dipukul ular marah nggak itu? Nggak marah dia cuma puas cukup dengan yang satu. Nah Ramadan juga diajarkan untuk kita jujur kepada diri sendiri, walaupun orang lain tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Sebelumnya melatih etos kejujuran buat kita semuanya. Ada kisah orang yang jujur pada dasarnya bukan untuk orang lain. Buat siapa kejujuran itu? Buat diri kita sendiri. Coba kita lihat di Australia itu ada namanya mainan bumerang. Bumerang kalau dilemparkan sejauh-jauhnya 20 meter, 50 meter balik lagi itu dia kepada orang yang melempar.
Demikian halnya kalau kita jujur, kita baik bukan untuk orang lain, tetapi buat diri kita sendiri. Gak usah jauh-jauh lah. Bapak-bapak sayang sama istrinya, istrinya pasti sayang kepada bapak-bapak, kepada suaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu sayang, cinta kepada anaknya. Dengan tulus, dengan kasih sayang, anaknya pun akan sayang. Nah, oleh karenanya saya teringat dulu almarhum Jainun MZ, dia menjelaskan puasa itu ini melatih kejujuran. Bagaimana melatih kejujurannya? Coba lihat, orang buat berpuasa itu jujurnya sangat luar biasa. Yang lagi-lagi saya ulang, jangankan makanan yang halal yang haram aja nggak boleh. Tapi ketika kita balik ya, sengaja kira-kira dengerin saya nggak nih? Padahal salah ya. Namanya manusia gitu ya. Jadi gampangnya kata Zaidun MZ, justru makanan yang halal menjadi halal kalau habis maghrib. Bakwan halal habis maghrib. Timun suri halal habis maghrib. Rendang, nasi halal habis maghrib. Es kelapa halal habis. Berhubungan suami istri halal habis terawih. Gak sabar. Ini melatih kejujuran yang luar biasa. Ada pelajaran yang lain, bukan hanya kita jujur. Sebelum saya lanjutkan tentang bersyukur, ada pelajaran orang yang jujur itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya. Ada Alkisah, tukang penebang kayu. Karena dia jujur, dia baik terhadap orang lain, sangat luar biasa. Ketika dia menebang kayu yang ada di tepi danau, yang ada di tepi sungai, tetapi karena dia tidak punya uang, kapaknya itu ternyata jatuh ke sungai, jatuh ke danau. Karena dia tidak bisa berenang, tidak bisa dia langsung ke sungai, akhirnya dia menangis dengan sekencang-kencangnya, tolong, 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 karena tidak ada siapa-siapa. Yang keluar akhirnya makhluk lain, yaitu jin. Jin penunggu danau, jin penunggu sungai. Kata jin, ada apa? Kok nangis? Jin, tolong jin, kapak saya nyebur ke sungai, nyebur ke danau, saya nggak bisa berenang. Mengkapaknya bagaimana? Oke, nanti saya akan coba cari. Akhirnya diambil tuh kapaknya. Kapaknya dia itu kapak, tahu kapak tampak ya Pak Edwan ya? Nah, susah benar nyebutnya ya. Nah, kalau di Flores apa ini Pak Ale? Oh, kapak juga ya. Nah, kapaknya ini karena dia nggak punya uang, jelek sekali, lusuh, jatuh. Rupanya jin mengambil kapaknya yang lebih baik, yang dilumuri, di luarnya itu ada perak-perak. Yang lebih baik, lebih bagus. Ditanya, itu yang namanya tukang penebang kayu itu, hai bapak yang nangis, apakah ini kapak Anda? Karena dia jujur, dia nggak mau, dia terus terang bahwa itu bukan kapaknya. Kapak saya sangat jelek sekali, ini mau bagus, ada peraknya. Kemudian akhirnya jin menyelam lagi ke sungai, mencari kapak yang dimaksud oleh tukang kapak tadi. Tukang apa namanya? Tukang kayu. Rupanya diambil yang lebih bagus lagi. Kapaknya diangkat, bukannya berlapiskan perak, tapi berlapiskan emas. Sama juga marah-marah itu tukang penebang kayu itu. Dia bilang, bener, ini bukan kapak saya, ini kapak orang. Coba kalau kita sering kadang-kadang dikasih yang terbaik, gak apa-apa, itu punya saya. Kan begitu ya. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik, ada kejujuran yang luar biasa. Jadi penebang kayu, ternyata apa yang terjadi? Karena jin merasa bahwa tukang penebang kayu ini itu sangat jujur, akhirnya dia tergugah hatinya, memberikan seluruh kapaknya, kapak yang aslinya. Apakah yang ini yang asli? Betul, ini kapak saya yang jelek. Kalau begitu saya kasih bonus kapak yang berlapiskan perak, kapas yang kapak yang berlapiskan emas. Wah, gembiranya, jingkrak-jingkraknya itu tukang penebang pohon. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia ceritakan
ada jin yang baik hati. Karena kenapa? Kapaknya yang jelek satu, dia dapatnya jadi berapa? Jadi akhirnya 2, jadi 3 jumlahnya. Akhirnya keesokan harinya istrinya nanya, di daerah mana yang ada jinnya? Diunjukin, ini di daerah sini nih, di dekat pohon yang saya tebang. Akhirnya istrinya terprosok, jatuh terjebur, nangis lagi tuh penebang kayu. Akhirnya ketika nangis terseduh-seduh, jin keluar lagi. Ternyata yang dikeluarin itu pertama istri, bukan istrinya, Luna Maya. Nah, pas dikasih Luna Maya, wah, dia nggak mau gitu ya. Nah, akhirnya yang ketiganya, Ayu Ting Ting, baru mau dia. Pas ditanya, jinnya marah. Hai, tukang penebang kayu, Anda dulu jujur, kenapa Anda sekarang tidak jujur? Akhirnya dia bilang, jin, jangankan sampai 3, 1 aja pusing saya. Nah, simbolnya apa? Takut nanti seperti kapak kan? Kalau seandainya dia nggak ngaku, nanti yang terakhir bawa istrinya, berarti 3-3. Nah, ini yang ingin saya kasih ilustrasi buat kita semuanya. Orang jujur bukan untuk orang lain, tetapi buat diri kita sendiri. Nah, ini berkaitan dengan Ramadan juga melatih kejujuran. Walaupun tidak ada orang lain yang tahu kita puasa, tapi Allah Maha mengetahui. Puasa itu buat siapa? Allah. As-shaimu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk saya dan saya yang akan mengajarkannya. Allah telah menegaskan seperti itu. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa dan perubahan itu sangat luar biasa sekali. Bukan hanya melatih kejujuran, bahkan melatih kedisiplinan. Coba kita lihat, umat Islam ini kalau disiplin, gampangnya saat mau buka puasa ini Pak Alek nih, disiplin bener ya, tidak mau terlewati 1 detik. Dipindah channel Trans TV, dipindah ANTV, yang mana yang ada duluan? Nah, sebetulnya banyak pelajaran-pelajaran yang ketika kita berpuasa itu tidak hanya tadi jujur, tadi melatih disiplin, tetapi apa yang terjadi? Kalau kita berpuasa, tujuannya tidak hanya bertakwa, tetapi kita bersyukur. Bersyukur itu ucapan terima dan kasih. Terima dan kasih. Jangan dilepaskan, jangan dihilangkan. Kalau kita dapat rezeki, ketika terima, jangan lupa dikasih. Ini yang simbol yang dilakukan oleh PT Aerowisata. Ketika mendapatkan keuntungan, kemudian dikasih kepada yatim piatu, dikasih kepada karyawan direksi, apa tuh, yang udah 25 tahun, 5 tahun, saya sebetulnya lagi nunggu di 1 kelas lagi 1 itu. Buat siapa? Buat ustadznya. Yang kita doakan, mudah-mudahan PT Aerowisata ini mudah-mudahan semakin berkembang. Apalagi pas usia 41 tahun. Menurut tulisan dari Erikson, kalau orang manusia usianya udah 41 tahun, 40 sampai 50 ini dikategorikan luar biasa. Kematangan secara fisik itu luar biasa, kematangan mental juga luar biasa, sehingga lebih gampang untuk berprestasi. Makanya kita doakan mudah-mudahan PT Aerowisata Garuda Indonesia Group ini mudah-mudahan bisa berkibar semuanya, memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai yang diharapkan. Tentunya semuanya tergantung dari pelayanan. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya pernah belajar, saya pernah baca tulisan motivasi. Motivasi bicara yang